Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah membaca tahlil surat Yasin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Kalau kita perhatikan, ngaji itu hanya sebentar. Di pengajian ini kurang lebih hanya 30 menit. 30 menit itu sangat singkat dibandingkan dengan waktu kalau kita membuka HP, main HP itu bisa berjam-jam tidak terasa. Nah, usahakan dari waktu yang singkat ini kita tidak segan-segan untuk hadir di majelis taklim ini, hanya sebentar. Sementara kita diberi waktu oleh Allah itu sangat banyak, dan kita hendaklah jangan menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin mendalami ilmu agama itu sumbernya adalah bahasa Arab. Al-Qur'an bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Ilmu fikih sumbernya adalah berbahasa Arab. Cuman sekarang udah banyak yang berbahasa Indonesia. Kemudian ilmu tafsir, ilmu agama lainnya itu seluruhnya sumbernya berbahasa Arab. Jadi kalau kita ingin mendalami ilmu agama, ingin mendalam agama, bahasa Arabnya tafaqquh fiddin, mendalami agama, maka kita harus menguasai nahwu, shorof, dan lalu sering menghafalkan kosakata bahasa Arab. Insya Allah kita bisa. Di dalam Nazm Imriti dijelaskan wa nahwu awla awalan ayyul lama idzil kalamu dunahu layyufhama. Wa nahwu itu awla lebih utama, awalan yang pertama kali, ayyul lama untuk diketahui, untuk dipelajari. Jadi ilmu nahwu maksudnya ilmu nahwu shorof, gramatika bahasa Arab itu lebih utama untuk dahulu dipelajari sebelum ilmu-ilmu lain. Idzil kalamu, karena sesungguhnya kalam, perkataan-perkataan bahasa Arab, dunahu, tanpa ilmu nahwu shorof, lan yufhama, tidak akan dipahami. Jadi kita kalau ingin mendalami agama, kuncinya adalah nahwu shorof kita kuasai, lalu kita sering praktek membaca kitab, insya Allah kita mendalam ilmu agamanya. Ada yang mengatakan ilmu nahwu shorof itu ilmu alat. Ilmu alat. Kenapa disebut ilmu alat? Itu adalah alat untuk membuka gudang-gudang ilmu yang sangat banyak, yang jumlahnya tidak terbatas. Tapi kalau kita belajarnya pakai bahasa Indonesia, terjemah, itu nggak bisa mendalam. Ceramahnya mungkin hebat, ceramahnya bisa, tetapi tidak mendalam ilmu agamanya. Artinya dia bisa jadi kondang, terkenal, tapi tetap saja tidak bisa mendalam ilmu agamanya. Kata Rasul, kita ini hidup di zaman yang banyak ulamanya, sedikit khutobahnya, sedikit tukang pidatonya. Itu zaman Rasul. Nanti akan terjadi di suatu zaman di mana pada saat itu sedikit ulamanya dan banyak tukang-tukang pidatonya. Artinya tukang pidato itu bisa berpidato, bisa khutbah, ilmunya sedikit atau ilmunya tidak ada. Nah, ini zaman sekarang semua orang bisa ngomong, semua orang bisa ngomong di mimbar, tetapi belum tentu dia itu ulama. Itu kondisi sekarang. Yang dulu Rasul pernah mensabdakan akan datang suatu masa di mana ulamanya sedikit, tukang pidatonya banyak. Nah, sekarang ini tukang yang jago ngomong banyak,
yang mendalam ilmu agama itu sedikit. Nah, untuk menjadi ulama dan orang yang menekuni bidang agama secara mendalam, nahwu shorof dikuasai, kemudian punya rasa takut kepada Allah. Kalau ilmu sudah banyak, ada syarat berikutnya, punya rasa takut kepada Allah. Gak punya takut kepada Allah, namanya ulama-ulamaan. Nah, jadi bukan ulama beneran. Ulama beneran itu ilmunya mendalam, lalu memiliki rasa takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Tak misalkan ada kiai haji takut nggak dapat jabatan, takutnya bukan karena Allah, takut nggak dapat jabatan, takut nggak dapat pangkat, takut nggak dapat uang. Nah, itu namanya ulama-ulamaan yang seperti itu. Nah, itu usahakan kita ikhlas karena Allah dalam beramal, kemudian kita mendalam agama, kemudian kita memiliki rasa takut kepada Allah. Mendalam agama itu sangat baik dimulai dari masih muda. Jadi masih muda itu pelajari yang bisa dipelajari. Nanti kalau sudah dewasa itu banyak kesibukan yang kita ingin belajar, waktu nggak ada. Nah, tapi kalau masih muda itu peluang untuk mendalam ilmu agama itu sangat memungkinkan. Pengajian kita minggu depan itu penutupan kayak gini, nggak usah mewah-mewah, bisa adanya orang, pokoknya terakhir gitu aja. Jadi minggu depan itu insya Allah penutupan, berarti bacanya insya Allah baru Kharinji dan Aqidatul Awam seperti biasa. Lalu nanti di dalam bulan Ramadan usahakan bisa ikut tadarus. Tadarus itu ba'da tarawih. Tadarus itu kalau di Al-Amin paling lama setengah jam, bisa kurang dari setengah jam tergantung pesertanya. Jadi usahakan kita rutin tadarus. Jadi di Al-Amin itu cuma ngaji itu nggak lama, setengah jam beres, setengah jam kelar. Tinggal konsisten. Nah, konsisten itu yang sulit. Jadi kalau pesertanya banyak, paling bacanya cuma 1 ayat. Pesertanya banyak ya dikalikan aja berapa ayat. Pesertanya 3 ya 3 ayat yang dibaca. Kemudian ada kultum sebentar, udah selesai. Itu tadarus. Nanti Ramadan usahakan bisa istiqomah hadir juga. Demikian kultum kali ini. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.